warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tabibun. Ya Bun. Yang terhormat Ibu Kepala Sekolah Bu Yulia SPD GR. Yang saya hormati Bapak Ibu guru yang telah hadir di sini seluruhnya. Selanjutnya yang pertama dan utama, mari kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas rahmat dan hidayah yang diberikan semua ini pada hari ini yang berbahagia. Kita masih diberikan kenikmatan ilmu Islam dan ilmu kesehatan sehingga kita dapat berkumpul di ruangan ini ataupun di ruang kantor SD 3 Karya Sakti. Lalu kita di sini akan disajikan untuk berbagi praktek PJOK ataupun nanti dari Pak Ari yang ingin menyajikan praktek. Tak luput dan salawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW yang sangat kita harapkan syafaatnya di yaumul akhir kelak. Amin. Sebelum kita memasuki kegiatan ini, ada baiknya kita dibuka dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya di sini saya membacakan susunan acara. Yang pertama di sini ada pembukaan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Yang kedua doa, sambutan-sambutan. Selanjutnya nanti akan diberikan materi dari Pak Ari, lalu penutup. Yang pertama di sini kita langsung saja untuk menyanyikan lagu Indonesia Raya yang dipimpin oleh Ibu Juwita. Ibu Juwita dipersilakan. Dan untuk hadirin Bapak Ibu mohon berdiri. Baik, terima kasih untuk Bu Juwita dan Bapak Ibu juga silakan duduk kembali. Selanjutnya di sini sebelum kita melaksanakan kegiatan ini, maka baiknya kita berdoa terlebih dahulu untuk Ibu Guru Agama, Ibu Nuni Elisari, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, sebelum kita memulai kegiatan hari ini, marilah kita bersama-sama terlebih dahulu membaca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasadi
wa siyadatan ilmi wa barakatan fi rizki wa taubatan qoblal maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawin alaina bi sakaratil maut wan najata minan nari wal ahwa indal hisab. Rabbana la tuzigh qulubana idh hadaytana wa hab min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Uni. Selanjutnya di sini kita sambutan-sambutan untuk Ibu Yulia selaku kepala sekolah, dipersilakan. Baik, terima kasih Pak Wahyu sudah diberikan waktu untuk saya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini sebagai kepala sekolah SDN 3 Karya Sakti mendukung dan mengapresiasi Pak Ari Rahmat Kurniawan pada kegiatan PKG PJOK Perencanaan Pembelajaran Proyek. Jadi saya berdoa ya semoga dengan adanya kegiatan ini Pak Ari bisa menerapkan ke peserta didik mulai dari kelas 1 sampai kelas 6 SDN 3 Karya Sakti sehingga bisa bermanfaat untuk kita semua. Ya, itu saja dari saya. Sukses selalu Pak Ari. Silahkan dilanjutkan kegiatannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Kepala Sekolah. Selanjutnya kita langsung saja ataupun nanti kita diberi arahan ataupun masukan kepada Pak Ari yang sudah mengikuti pelatihan PKG PJOK. Langsung saja kita sambut Pak Ari, dipersilakan. Oke, baik, terima kasih moderator dan rekan guru-guru. Saya mohon izin, ini bisa dilihat di tampilan monitor. Sebelum saya buka dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, jadi bisa dilihat judulnya bersama-sama. Jadi ini tugas PJOK, bagian PJOK saya, rencana tidak lanjut atau bisa disebut RTL, dengan judul pembelajaran berbasis proyek dengan komunitas belajar di sekolah. Jadi intinya pada pembelajaran ini saya akan menyampaikan bagaimana pembelajaran PJOK itu dapat berkolaborasi dengan rekan sejawat yang ada di sekolah, baik itu guru kelas, guru agama maupun guru-guru yang lain termasuk kepala sekolah sebagai pimpinan. Jadi di sini saya akan menjelaskan. Jadi pembelajaran berbasis model Sport Education Model atau bisa disingkat SEM. Oke, jadi saya mengambil topiknya ini modifikasi permainan bola kasti atau bisa disingkat bolkas. Oke, next. Nah, jadi kita masuk ke latar belakangnya dulu. Jadi Sport Education Model ini adalah salah satu pendekatan pembelajaran PJOK yang memberi tawaran tentang pengalaman belajar yang lengkap dalam sebuah konteks kehidupan yang nyata dalam bidang olahraga. Jadi di dalam SEM ini akan memberikan pengalaman kepada peserta didik bagaimana memainkan perannya dalam kehidupan nyata dalam berolahraga. Terus kedua, model saya memberikan sebuah kesempatan bagi peserta didik untuk dapat mempelajari keterampilan, taktik, strategi, peraturan permainan dan juga memahami tanggung jawab sosial melalui mencoba berbagi peran sesuai dengan kemampuan dan minatnya. Jadi di sini yang ditekankan akan memberi pengalaman kepada peserta didik banyak aspeknya. Jadi bisa dari keterampilannya kita tingkatkan, taktiknya, strateginya, peraturan permainan dan juga memahami tanggung jawab. Jadi dalam pembelajaran PJOK ini juga tidak melulu mengenai masalah aktivitas fisik, tapi di dalamnya sebenarnya banyak pemahaman aspek-aspek yang bisa kita kulik dan kita tanamkan kepada anak-anak. Terus yang ketiga, model SEM juga dapat mewujudkan bagaimana kepemimpinan peserta didik atau student agency dengan cara memberi ruang dan membuat peserta didik terlibat dan memberikan suara, pendapat atau voice, pilihan atau choice
dan juga kepemilikan atau ownership. Jadi dalam pembelajaran seminar ini, contoh saja, semisal kita memberikan topik mengenai bola kasti yang akan saya terapkan. Jadi peserta didik nanti ada yang menjadi pemain, ada yang menjadi pelatih, ada yang menjadi wasit, ada yang menjadi supporter, bahkan ada yang menjadi pedagang. Kenapa itu bisa terjadi? Karena SEM ini nanti akan dibuat seperti sistem kompetisi atau simulasi kompetisi yang dilakukan di sekolah, dan semua peserta didik termasuk guru itu terlibat secara aktif. Oke, next. Nah, ini bisa kita tahu bersama ya. SD kita ini terletak di Desa Kersakti, Kecamatan Lambung Surakarta di Kabupaten Lampung Utara. Sementara peserta didik kita ya bisa dibilang cukup banyak, sekitar 178 dari kelas 1 sampai kelas 6. SD kita juga memiliki fasilitas yang cukup memadai, baik itu halaman yang luas dan juga peralatan dan sarana prasarana, juga peserta didik yang heterogen. Jadi di sekolah kita juga memiliki guru-guru yang cukup berkompeten, ya sudah memiliki termasuk memiliki kompetensi yang kompeten. Oke, jadi kalau latar belakang yang saya ambil, karena pertama itu peserta didik itu masih minim dalam mengenal budaya daerah dan permainan tradisional yang terdapat di daerahnya. Contohnya saja seperti bola kasti. Mereka mungkin sering melakukan, sering melaksanakan, dan sering memainkan. Tapi di balik itu masih banyak peserta didik yang mungkin masih kurang paham tentang aturan permainan, tentang bagaimana taktik permainan, dan bagaimana strategi untuk memperoleh kemenangan. Jadi niat saya di sini akan membangkitkan gairah dari peserta didik secara lebih luas dan lebih lengkap, secara lebih holistik, supaya peserta didik itu tidak hanya tahu atau bisa melakukan, tapi dia paham secara mendalam tentang bagaimana permainan bola kasti itu. Next. Masuk ke tujuan programnya. Jadi tujuan programnya ini yang pertama, saya akan mengembangkan keterampilan peserta didik dalam aspek motorik melalui pembelajaran berbasis SEM di dalam permainan tradisional bola kasti atau bisa disingkat bolkas. Jadi aspek motorik ini dalam pembelajaran olahraga kita ketahui bersama itu sangat penting. Jadi aspek motorik ini aspek gerak ya di dalam permainan tradisional bola kasti. Yang kedua, meningkatkan pemahaman peserta didik tentang perlunya pembelajaran PJOK dilaksanakan melalui proyek yang melibatkan perencanaan dan pelaksanaan kegiatan olahraga. Nah, jadi nanti saya selaku guru PJOK akan memohon bantuan untuk saling berkolaborasi dengan rekan sejawat saya, ibu-ibu guru, bapak ibu guru sekalian, untuk merencanakan dan melaksanakan kegiatan olahraga itu supaya terwujud kegiatan SEM ini yang sukses di sekolah kita. Terus yang ketiga, meningkatkan pemahaman mengenai sportivitas dalam olahraga peserta didik. Oke, kita pahami bersama bahwasanya sportivitas itu adalah salah satu hal yang sangat penting dalam olahraga. Jadi bagaimana kita menanamkan kepada peserta didik tentang pentingnya sportivitas ini agar dapat terlaksana dengan baik dalam permainan olahraga. Terus yang keempat, mendorong kerjasama tim dan bagaimana mengambil keputusan strategis dalam konteks permainan tim atau kelompok. Jadi nanti juga kita akan melakukan sosialisasi kepada peserta didik bagaimana caranya melakukan kerjasama tim yang baik dan bagaimana cara mengambil keputusan dalam permainan bola kasti itu yang termasuk dalam keputusan yang tepat. Selanjutnya, peserta didik lebih menyadari dan mencintai tradisi dan budaya lokalnya melalui permainan tradisional modifikasi bola kasti. Jadi harapan saya dengan melakukan ini dan melaksanakan ini, jadi tradisi dan budaya bola kasti itu tidak hilang, bahkan bisa kita modifikasi sedemikian rupa agar tepat untuk kebutuhan peserta didik. Yang terakhir, peserta didik mampu meningkatkan kebugaran jasmaninya melalui permainan terusan bola kasti. Oke, jadi ini harapan yang paling luasnya. Jadi bagaimana melalui
permainan bola kasti ini yang dikemas melalui pembelajaran proyek berbasis SEM, peserta didik dapat meningkatkan kebugaran jasmaninya, karena kita sadari bersama bahwa semakin di era ini peserta didik itu semakin bisa dinilai malas untuk melakukan olahraga. Karena apa? Karena dengan permainan game online dan sosial media lainnya. Oke, next. Nah, selanjutnya capaian langkah dan hasil program. Untuk capaiannya, pemahaman tentang aturan permainan bola kasti atau, nah, seperti saya jelaskan tadi. Jadi masih minim peserta didik yang mengetahui tentang aturan bagaimana sebenarnya permainan bola kasti. Yang kedua, peningkatan atau pengembangan keterampilan dalam permainan bola kasti. Jadi kita dapat meningkatkan dan mengembangkan keterampilan peserta didik dalam permainan bola kasti, baik itu melempar, menangkap, memukul, bahkan menghindar, itu bisa kita tingkatkan. Terus pemahaman taktik bola kasti. Nah, pemahaman taktik bola kasti ini bagaimana caranya dia memperoleh skor, bagaimana caranya dia memperoleh kemenangan, itu termasuk dalam taktik bola kasti. Kerjasama tim dan sportivitas. Jadi melalui kegiatan ini harapannya kerjasama tim dan sportivitas itu dapat meningkat dan dapat terlihat. Yang terakhir, kepemimpinan dan tanggung jawab. Nah, jadi dari berbagai peran tadi, ada yang menjadi wasit, menjadi pemain, menjadi panitia pertandingan, bahkan menjadi supporter. Itu bagaimana dia dapat memimpin atau membawa dirinya dan bertanggung jawab terhadap apa yang diperankannya. Oke, perannya di sini, perannya kepala sekolah sebagai pimpinan itu sebagai penanggung jawab kegiatan ini di sekolah di Negeri 3 Karisakti. Terus yang kedua, guru PJOK sebagai fasilitator kegiatan SEM peserta didik. Jadi nanti saya selaku guru PJOK ini sebagai fasilitator melihat bagaimana pelaksanaan SEM itu berlangsung. Yang selanjutnya, guru kelas dan guru agama sebagai koordinator kegiatan SEM. Nah, nanti berkolaborasinya di sini. Jadi guru kelas dan guru agama ini akan menjadi koordinator di kegiatan SEM, baik itu bisa menjadi panitia pelaksana pertandingan, baik itu bisa menjadi pengawas juga bisa. Terus selanjutnya penjaga sekolah dan komite sebagai anggota kombel. Jadi kita juga merangkul penjaga sekolah dan komite sebagai anggota kombel kita, dan yang bisa kita mohon bantuannya untuk mensukseskan kegiatan ini. Terus yang terakhir, peserta didik berperan sebagai pemain, pelatih, manajer, wasit, panitia, supporter, dan peran lainnya. Nah, jadi nanti kita bagi bagaimana nanti di pertandingan itu siapa yang menjadi pemain, siapa yang menjadi pelatih, siapa yang menjadi manajer. Nah, itu nanti kita bagi dan mereka bisa kita nilai bagaimana memainkan perannya tersebut. Oke, hasilnya. Jadi kalau hasil, jadi mungkin nanti ada pembahasan technical meeting. Nah, technical meeting sebagai undian, misal nanti kita bagi menjadi beberapa kelompok, kita undi siapa lawan siapa. Terus latihan dalam pengelolaan pertandingan broadcast. Nah, jadi sebelum kita nanti masuk ke pertandingannya, di hari pertandingannya, jadi kita akan melakukan latihan untuk meningkatkan bagaimana peserta didik itu dapat melakukan permainan bola kasti itu dengan baik. Terus menganalisis pertandingan broadcast. Jadi kita nanti mungkin bisa menganalisis sebenarnya permainan bola kasti ini, menariknya ini digunakan seperti apa dan dimodifikasi seperti apa. Terus penyelenggaraan pertandingan broadcast yang menekankan pentingnya sportivitas, komunikasi, kerjasama tim dalam menyerang dan bertahan. Nah, jadi pada intinya nanti permainan bola kasti itu ada menyerang dan bertahan. Ada yang menjadi tim pemukul, ada yang menjadi tim bertahan atau tim penjaga. Pelaksanaannya, nah jadi kalau sosialisasi SEM-nya ini akan saya laksanakan sekitar tanggal 20 sampai 24 November kepada peserta didik kita. Terus diagnostik awalnya ini tanggal 25 sampai 30 November. Nah, di diagnostik awal ini jadi kita lihat bagaimana tingkat pemahaman peserta didik terhadap SEM ini. Terus perencanaan modulnya atau jika saya merancang modul ajarnya, kita merancang modul ajarnya sekitar tanggal 1 sampai 10 Desember. Ini kenapa saya ambil di sini? Karena untuk bulan depan mungkin kita sudah mulai memasuki PAS ya. PAS
Terus umpan balik dan evaluasi tanggal 11 sampai 13 Desember. Dan selanjutnya pelaksanaan tanggal 15 sampai 16 Desember. Nah, saya ambil di sini karena kita sudah selesai melakukan PAS dan juga itu menjelang hari libur, jadi bisa digunakan menjadi kegiatan kelas meeting seperti itu. Perayaan akhir musimnya tanggal 17 Desember ini mungkin bisa bertepatan dengan pembagian rapot sekaligus pembagian piala nanti. Akhir musim ini nanti kita gunakan sebagai pembagian piala juga bisa. Selanjutnya next. Nah, mitra dalam komunitas belajar sekolah. Jadi pelaksanaannya kegiatan kokurikuler diadakan setelah kegiatan penilaian akhir atau PAS semester ganjil. Pelaksanaannya diadakan dalam tempo 1 hari, jadi hanya 1 hari karena kita keterbatasan waktu. Dengan persiapan selama 1 minggu dalam menyelesaikan pembuatan kreasi. Jadi nanti di sini mohon bantuannya juga untuk peserta didik itu saya modifikasi. Jadi pemukul itu kita modifikasi biasanya menggunakan kayu. Ini menggunakan botol mineral ya yang dikasih pemberat. Oke, yang dikreasikan sebagus mungkin. Terus yang terakhir, pelaksanaan kegiatan ini akan dilakukan dengan melakukan kolaborasi antara guru PJOK, guru kelas, dan juga guru PAI. Nah, jadi nanti di guru kelas ini akan menilai bagaimana kreasi pemukul yang dibuat dari botol mineral dan juga sebagai dokumentasi pertandingan. Dan guru agama memulai dan mengakhiri pertandingan dengan doa bersama. Ya, jadi tetap kita sisipkan bagaimana bisa kita untuk menekankan atau membiasakan, meliterasikan kepada anak peserta didik itu tentang pentingnya kegiatan keagamaan. Lanjut next. Oke, jadi kapasitas yang dimiliki sekolah. Jadi kalau aset manusianya kita ketahui bersama, kepala sekolah sebagai pembimbing dan memberikan kewenangan dalam pemberian izin. Maka dari itu tadi kan kepala sekolah sebagai penanggung jawab. Nah, koordinator kegiatan sebagai orang yang bertanggung jawab dalam kegiatan. Anggota ialah semua guru yang membantu terlaksananya kegiatan. Aset finansialnya, jadi kalau kita tahu bersama, aset finansial dari sekolah kita tuh adalah dana BOS, dana operasional sekolah ya. Terus aset fisik, aset fisiknya ini cukup banyak ya, ada koneksi internet, HP, laptop yang digunakan untuk mencari informasi dan sosialisasi. Jadi untuk mencari bahan terkait sosialisasi pembelajaran SEM. Terus pemanfaatan halaman sekolah dan lapangan serta alat guna keperluan kegiatan pertandingan. Terus selanjutnya pengarah suara untuk memutar musik background selama pertandingan dilaksanakan. Ruang kelas guna persiapan acara sebelum pertandingan. Bisa digunakan untuk technical meeting juga bisa ruang kelas. Terus yang terakhir aset lingkungan. Sekolah dengan halaman yang luas dan lapangan yang terdapat di belakang sekolah yang menunjang terselenggaranya kegiatan. Jadi nanti kita kaji bersama apakah kegiatan permain bola kas ini bisa dilaksanakan di halaman sekolah kita, atau kalau mungkin kurang luas kita bisa ke lapangan belakang yang biasa digunakan juga untuk olahraga. Selanjutnya, nah jadi setelah itu kita akan melakukan rencana evaluasi. Jadi di rencana evaluasi ini saya bagi menjadi 4. Yang pertama, evaluasi terhadap tujuan pembelajaran. Guru bersama peserta didik meninjau bersama apakah tujuan pembelajaran dalam model SEM yang ditetapkan telah tercapai. Nah jadi nanti guru dan peserta didik itu saling berdiskusi, ya, saling berkolaborasi untuk menilai apakah tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan secara jelas itu bisa tercapai atau tidak setelah pelaksanaannya. Terus yang kedua, guru melakukan evaluasi kemajuan belajar peserta didik dalam mengembangkan keterampilan olahraga, pemahaman taktik, kolaborasi tim, dan sikap sportif sesuai dengan peran yang dilakukan. Nah, jadi nanti kita juga menilai perannya. Jadi peran itu sudah masuk belum ke dalam tujuan pembelajaran itu, peran yang diperankan oleh masing-masing peserta didik. Terus yang kedua, umpan balik peserta didik. Jadi umpan balik atau biasa bahasa keren kita sebut feedback ya, terhadap pengalaman belajar mereka dalam pembelajaran SEM. Jadi bagaimana rasanya mereka setelah melakukan pembelajaran SEM itu seperti apa? Apakah senang, apakah membosankan, apakah bahagia? Itu nanti bisa masuk di evaluasi umpan balik peserta didik. Terus umpan balik dapat diberikan selama proses pembelajaran dan juga pada akhir musim. Jadi bisa diberikan selama proses pembelajaran kita. Misalnya dia saat pembelajaran menyampaikan, oh Pak, saya merasa senang ini, pembelajaran ini seru. Atau misal, Pak,
saya bosan Pak karena banyak menunggu peran saya ini banyak melakukan hal yang tidak perlu. Nah, bisa juga seperti itu. Terus bisa juga dilakukan di akhir musim. Nah, di akhir musim ini bisa juga sebagai bahan kita untuk memperbaiki ke kegiatan yang berikutnya. Oke, refleksi guru. Setelah murid kita merefleksi guru. Guru PJOK bersama rekan sejawat melakukan tindakan refleksi terhadap perencanaan, pelaksanaan, pengelolaan SEM dalam konteks pembelajaran PJOK. Nah, jadi nanti guru PJOK dan guru kelas dan guru PAINA ini sekaligus kepala sekolah sebagai pimpinan, jadi mengkaji ulang. Jadi bagaimana sih perencanaannya terlaksana dengan baik tidak, pelaksanaan terlaksana dengan baik tidak, terus mengelola saat hari H pertandingannya SEM itu dapat berjalan dengan baik atau tidak. Terus keberhasilan selanjutnya ditinjau kembali dari aspek-aspek seperti perencanaan musim, pengajaran keterampilan olahraga, kolaborasi tim, dan pengembangan sikap SEM. Nah, jadi nanti setelah melakukan refleksi ini, guru mencari keberhasilan apa yang sudah dicapai dalam pelaksanaan SEM ini, dan lalu mengembangkan SEM yang lebih baik itu seperti apa yang bisa diterapkan di sekolah. Terus yang terakhir, evaluasi kerja tim. Mengawasi kolaborasi atau kerjasama dan kinerja tim dalam pembelajaran SEM, apakah telah efektif atau belum. Mengevaluasi pengelolaan kelas, memaksimalkan waktu pembelajaran, dan menjaga peserta didik tetap terlibat dalam aktivitas sesuai dengan perannya. Nah, jadi nanti dalam SEM ini, jadi dituntut kerja secara tim. Jadi semua memiliki peran dan tanggung jawabnya masing-masing. Bagaimana mengelola kelas, memaksimalkan waktu pembelajaran, dan juga memastikan peserta didik itu terlibat aktif dalam pelaksanaan SEM ini. Terus yang terakhir, guru meninjau penerapan konsep fair play dan sikap sportif selama pelaksanaan SEM. Nah, jadi intinya dalam kegiatan nyata olahraga sesungguhnya itu diharapkan sikap fair play dan sportif itu dapat terwujud melalui pelaksanaan SEM. Oke, next. Nah, jadi setelah kita melakukan evaluasi, jadi kita melihat kemungkinan tantangan apa yang akan kita temui. Oke, yang pertama mungkin bisa saya sampaikan, ini antusias peserta didik yang cenderung kurang ketika mengikuti serangkaian proses acara secara keseluruhan, dari mulai persiapan penyusunan dan ketika pertandingan berlangsung. Nah, terkadang masih ada mungkin peserta didik yang dia sukanya main, tapi dalam merencanakan, dalam memberi tanggapan itu masih cenderung pasif dan kurang aktif. Terus kedua, terbatasnya waktu dalam mempersiapkan dikarenakan harus menyesuaikan jadwal hari efektif dalam kurikulum pendidikan yang sudah cukup padat. Nah, maka ini sudah kita sikapi bersama. Jadi bagaimana kita bisa memaksimalkan waktu di dalam waktu yang sangat terbatas itu. Terus ketiga, kendala cuaca yang tidak bisa diprediksi dengan pasti. Nah, jadi apabila kita melaksanakan SEM ini, kita tidak bisa memastikan cuaca ini akan cerah atau akan hujan, kita belum bisa memastikan. Mudah-mudahan nanti yang akan kita terapkan, cuaca ini bisa cerah dan tidak ada kendala. Terus yang terakhir, dukungan positif dari wali murid dalam mempersiapkan segala bahan yang diperlukan. Nah, jadi ini juga menjadi tantangan kita tentang dukungan orang tua wali terhadap keberhasilan kita melaksanakan SEM ini. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya ini wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ari. Sebelum itu bolehkah Pak Ari kita ada timbal balik ataupun ada pertanyaan dari guru-guru wali kelas? Boleh ya Pak Ari? Boleh. Mungkin Bapak Ibu yang hadir bisa menanyakan terkait apa yang sudah disampaikan oleh Pak Ari. Oke, terima kasih Ibu. Bu Septi. Pertanyaannya Bu Septi. Iya. Perkenalkan, nama saya Septiani. Di sini yang ingin saya tanyakan Pak Ari, apakah pembelajaran SEM atau Sport Education Model ini dapat diterapkan di materi lain dalam pembelajaran PJOK sendiri? Terima kasih. Oke, Pak Ari siap jawab? Oke, lanjut. Terima kasih Bu Septi untuk pertanyaannya. Oke, terima kasih Bu Septi untuk pertanyaannya. Pertanyaan sangat bagus. Jadi ya benar. Bisakah pembelajaran SEM ini diterapkan di materi lain ya? Oke.
Kalau pembelajaran SEM ini sebenarnya ada keterbatasannya. Keterbatasan itu hanya dapat digunakan dalam materi permainan olahraga yang sifatnya dia inovasi, bermain, bertahan dan menyerang. Jadi contohnya seperti ini kan bola kasti, ada lagi sepak bola, terus itu ada basket, volley. Nah, tapi kalau semisal dia yang sifatnya seperti senam lantai itu mungkin bisa diterapkan, tapi kurang maksimal untuk diterapkan karena perannya di situ kan semakin sedikit. Oke, mungkin itu saja Bu Septi. Saya kembali kepada Dokter. Oke, terima kasih Pak Ari jawabannya. Mungkin seperti itu Bu Septi penjelasan dari Pak Ari. Mungkin Bapak Ibu ada lagi yang ingin ditanyakan terkait yang materi? Oh, oke. Siapa ini? Bu Dahlia. Oke, Bu Dahlia dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pertanyaan ya Pak ya, bagaimana cara memberikan arahan kepada peserta didik untuk dapat berperan dengan baik dalam pembelajaran SIM? Oke, terima kasih Bu. Untuk berperan aktif ya Pak Arya untuk pembelajaran siswa. Baik, Bu Dahlia, terima kasih pertanyaannya. Jadi untuk bagaimana memberikan arahan, nah, nanti di tahap kita sebelum melakukan SEM pelaksanaan itu, jadi kita kan memberikan sosialisasi dan juga latihan. Nah, di situ kita sebagai guru menyampaikan kepada murid bagaimana bisa berperan aktif sebagai perannya. Jadi misalnya contoh ada satu anak diberikan peran sebagai wasit. Nah, wasit itu kan utamanya dia memahami peraturan pertandingan. Jadi kita sebagai guru, terutama saya guru PJOK ya, kita nanti berkolaborasi. Jadi kita akan melakukan sosialisasi tentang bagaimana peraturan yang benar dan baik dalam pelaksanaan permainan bola kasti. Nah, sehingganya peserta didik tersebut akan mampu menjalankan perannya dengan baik dan tidak melakukan kesalahan ketika pelaksanaan SEM pada hari hanya. Itu mungkin itu aja Bu. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Ari. Begitu penjelasannya Bu Dahlia. Mungkin salah satunya itu tadi biar siswanya aktif dalam kegiatan dalam pembelajaran. Mungkin yang lain Bapak Ibu. Oke, dengan siapa Ibu? Bu Nova ya. Ada mic ya? Boleh lanjut di pertanyaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Pak, terkait kolaborasi antara guru PJOK dan saya selaku guru kelas, peran apa yang bisa saya lakukan dalam proyek pembelajaran berbasis SEM? Oke, terima kasih Bu Nova. Begitu Pak Ari pertanyaannya. Bagus Bu, pertanyaannya ya Bu Nova, terima kasih. Oke, saya mencoba menjawab. Jadi peran yang bisa digunakan guru kelas dalam pembelajaran SEM ini mungkin salah satu contohnya itu sebagai panitia pelaksana pertandingan. Kedua, bisa juga menjadi tim penilai. Seperti tadi kan yang kita terapkan kan penilaian terkait pembuatan botol mineral sebagai pemukul. Nah, itu bisa juga. Terus kedua juga bertanggung jawab sebagai koordinator setiap acara di SEM ini. Nah, mungkin itu Bu Nova, terima kasih atas pertanyaannya. Ya, pegang aja Pak Ari. Selanjutnya itu penjelasan dari Pak Ari tadi Bu Nova untuk kolaborasi guru PJOK untuk serta guru kelasnya terkait itu. Selanjutnya mungkin dari Bapak Pak Yudi ada pertanyaan. Oke, dipersilakan. Pertanyaan apa tanggapan? Oh boleh lanjut. Nah, kita ungkapin aja langsung Pak Ari. Pak ini Pak Yudi. Baiklah, perkenalkan nama saya Yudi Deka Prasetyo. Masih ada yang mau bertanya lagi untuk Bapak Ibu? Saya menanggapi untuk tanggapan untuk pembelajaran Sport Education model ini yang berbasis project. Yang pertama itu kelebihannya ya, Bapak Ibu, saya akan menanggapi kelebihannya dulu. Peserta didik aktif dalam proses pembelajaran karena dapat tugas masing-masing untuk siswa. Yang kedua itu lebih leader insiklik karena tugas peserta didik laki-laki dan perempuan itu tidak jauh berbeda. Yang ketiga itu peserta didik berkembang keterampilannya di era-era lain selain teknik.
Terus yang poin kedua itu kekurangannya. Kekurangannya itu pelaksanaan kurang maksimal karena waktu pembelajaran PJOK yang terbatas untuk siswa. Terus poin kedua, materi PJOK yang banyak menyulitkan karena PJOK di proyek. Yang ketiga itu peserta didik belum terbiasa dengan model pembelajaran. Sedikit saya untuk menanggapinya lagi, menurut saya pembelajaran SEM ini akan membuat peserta didik lebih semangat dalam meningkatkan motivasi dalam meningkatkan pembelajaran. Itu saja yang saya dapat tanggapi. Cukup untuk Bapak Ibu Guru. Baiklah, saya kasihkan ke Bapak Wahyu. Terima kasih Pak Yudi. Itu tadi Pak Ari dari tanggapan dari Pak Yudi kelebihan dan kekurangannya. Terus juga tadi ada masukan-masukan terkait apa pembelajaran SEM itu tadi. Mungkin Pak Ari ataupun nanti ada kesimpulan dari pertanyaan-pertanyaan yang sudah disampaikan oleh Bapak Ibu Guru mau disampaikan terlebih dahulu. Apa saya yang mau menyimpulkan karena di sini ada dua yang kurang lebih saya simpulkan dari. Oke, terima kasih Pak Wahyu. Sebelum kita simpulkan, saya sangat berterima kasih ya atas pertanyaan dan refleksi atau tanggapan dari Bapak Ibu Guru sekalian. Itu sangat bermanfaat dan semoga bisa kita sukseskan bersama, kita wujudkan pembelajaran SEM ini dapat kita terapkan di sekolah kita. Oke, mungkin saya kembali ke moderator untuk menyimpulkan. Oke, terima kasih Pak Ari. Itu tadi Bapak Ibu materi yang sudah disampaikan oleh Pak Ari, sekaligus juga tadi ada rencana kegiatan kolaborasi ya bersama guru kelas dan guru bidang lainnya. Semoga program dari Pak Ari ataupun Pak Ari yang sudah belajar ataupun dari pelatihan-pelatihan yang ada, semoga bermanfaat untuk sekolah kita ataupun perkembangan sekolah kita. Di sini ada dua kesimpulan Pak Ari yang bisa saya sampaikan. Yang pertama tadi, pembelajaran SEM ini memberikan kesepakatan peserta didik untuk mencoba berperan aktif dalam konteks kehidupan yang sesungguhnya. Terusan yang kedua, kalau nggak salah tadi saya baca juga, pembelajaran SEM ini memungkinkan peserta didik terlibat aktif ya. Tadi juga ada pertanyaan dari Ibu Nova ataupun Bu Dahlia, dan mendapatkan kolaborasi dengan semua rekan siswa ataupun kawan sejawat per kelasnya ya Pak Arya yang ada di sekolah. Mungkin itu kesimpulan saya yang saya sampaikan. Bapak Ibu sebelumnya ini tidak ada pertanyaan lain ataupun Pak Ari ada yang mau ditambahkan lagi? Cukup. Terima kasih ya. Mungkin acara pada siang hari ini, terima kasih juga untuk waktu dan tempatnya. Saya sebagai moderator Wahyu Khairunnas, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.